Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat hangat ya. Kemana sebetulnya arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto? Semua analisis kita kan berangkat dari berbagai laporan dan manuver strategis yang kita amati belakangan ini. Mulai dari diplomasi tingkat tinggi, kesepakatan-kesepakatan ekonomi raksasa, sampai ya modernisasi pertahanan. Betul sekali. Dan ada satu pertanyaan besar yang sepertinya membelah para pengamat. Apakah arah baru ini sebuah langkah pragmatis yang cerdas untuk, katakanlah, memperkuat posisi Indonesia di tengah dunia yang makin tidak menentu? Atau sebaliknya, ini adalah sebuah perjudian besar yang berisiko menggerus prinsip non-blok yang sudah puluhan tahun jadi pegangan kita? Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung melihatnya sebagai sebuah pertaruhan yang cukup berbahaya. Ada langkah-langkah spesifik yang menurut saya bisa menempatkan Indonesia dalam posisi yang sulit di antara persaingan kekuatan besar. Nah, kalau saya justru berpendapat sebaliknya. Menurut saya, ini adalah sebuah evolusi yang memang sudah seharusnya terjadi dari prinsip bebas aktif kita. Kebijakan ini kelihatannya dirancang dengan sangat hati-hati untuk memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia di lanskap global yang sudah benar-benar berubah. Baiklah, mari kita coba bedah satu persatu. Oke, begini. Bagi saya, ini adalah langkah yang sangat kalkulatif dan perlu. Tim Prabowo sepertinya melihat dunia apa adanya. Sebuah arena kompetisi yang keras dan memutuskan Indonesia tidak bisa lagi hanya jadi penonton atau sekedar bereaksi. Mereka berpikir kalau kita tidak proaktif membentuk takdir kita sendiri, ya kekuatan lain yang akan melakukannya untuk kita. Ini pergeseran dari idealisme ke sebuah pragmatisme yang dingin. Selama ini kan prinsip bebas aktif kita sering artikan sebagai tidak memihak blok manapun sambil aktif mencari solusi damai. Menurut saya, di era sekarang, kata aktif itu harus dimaknai ulang. Artinya, ya berani mengambil posisi, berani bermitra dengan siapa saja, termasuk Tiongkok dan Rusia, selama itu menguntungkan Indonesia. Bukan lagi sekedar tidak ikut-ikutan. Makanya, tidak heran kalau pemikir realis seperti John Mearsheimer sampai diundang untuk memberi pengarahan. Semboyan 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak itu jadi mantra utamanya. Buktinya jelas, investasi Tiongkok senilai lebih dari 10 miliar dolar diamankan. Tarif dagang dinegosiasikan langsung dengan Trump. Dan alutsista kita dibeli dari berbagai negara. Ada Rafale dari Prancis, F-15IX dari Amerika, dan kapal perang dari Italia. Ini bukan pelin-pelan loh, ini diversifikasi yang cerdas. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Apa yang Anda sebut evolusi dan pragmatisme dingin, itu bagi saya terlihat seperti sebuah keberpihakan yang semakin jelas ke arah blok non-barat. Ini sudah melampaui strategi hedging atau main di dua kaki yang selama ini kita lakukan dengan hati-hati. Ini mengancam pilar utama kebijakan luar negeri kita, dan berisiko memicu gesekan serius dengan mitra-mitra tradisional kita di Barat. Coba lihat saja polanya. Pertama, keputusan untuk bergabung dengan BRICS di tahun 2025. Kita bicara soal aliansi ekonomi negara berkembang yang secara eksplisit dipimpin Tiongkok dan Rusia, dan diposisikan sebagai penantang dominasi ekonomi Barat. Ini langkah besar. Kedua, kunjungan kenegaraan resmi pertama sebagai presiden itu ke Beijing, bukan ke negara tetangga di ASEAN atau ke Washington. Dalam diplomasi, simbol seperti ini punya makna yang sangat kuat. Dan yang paling membuat saya khawatir, sungguh, adalah pernyataan bersama dengan Tiongkok soal pengembangan bersama di Laut Tiongkok Selatan. Ini lompatan yang drastis dari sikap Indonesia sebelumnya, yang bisa diartikan kita secara implisit mengakui klaim mereka. Jadi, kalau semua ini digabungkan, ditambah lagi keputusan melewatkan KTT G7 untuk hadir di Forum Ekonomi Rusia, polanya jadi sangat jelas dan sulit untuk diabaikan. Anda menyinggung soal BRICS, dan saya rasa itu titik awal yang bagus untuk diskusi. Menurut saya, bergabung dengan BRICS itu justru perwujudan paling nyata dari komponen aktif dalam kebijakan bebas aktif kita. Ini bukan berarti kita membelakangi Barat, sama sekali bukan. Coba lihat ini sebagai langkah membuka pintu baru. Pintu menuju sumber pendanaan alternatif seperti New Development Bank atau NDB, bank pembangunan milik BRICS. Kita tahu bank ini punya syarat yang lebih fleksibel kan dibandingkan institusi keuangan barat seperti Bank Dunia atau IMF.
Jadi ini soal pilihan, soal punya lebih banyak opsi. Langkah ini juga memperkuat suara Indonesia di antara negara-negara selatan atau Global South. Dan ini tidak dilakukan di ruang hampa. Di saat yang sama, proses kita untuk bergabung dengan OECD, Organisasi Kerjasama Ekonomi yang isinya negara-negara maju dan mayoritas negara barat, itu terus berjalan. Jadi ada BRICS di satu sisi, OECD di sisi lain. Ini definisi sesungguhnya dari keseimbangan. Oke, tapi tunggu dulu. Diplomasi itu kan bukan cuma soal niat kita, tapi juga soal persepsi pihak lain. Di Washington, di Brussels, di Tokyo, keanggotaan Indonesia di BRICS kemungkinan besar tidak akan dilihat sebagai diversifikasi yang netral. Mereka akan melihatnya sebagai pergeseran aliansi, sebagai sinyal bahwa Indonesia lebih condong ke poros Beijing-Moskow. Ini langkah yang risikonya sangat tinggi. Kita bisa mengundang kecurigaan, bahkan potensi isolasi dari mitra ekonomi dan keamanan yang sudah puluhan tahun kita bangun. Jangan lupa, Amerika Serikat sudah secara terbuka menyuarakan ketidaksetujuannya. Apakah keuntungan dari akses pendanaan NDB itu sepadan dengan risiko merusak hubungan dengan mitra dagang dan investor terbesar kita dari Barat? Saya tidak begitu yakin. Risiko itu selalu ada dalam setiap kebijakan, tapi kita tidak bisa lumpuh karena ketakutan akan persepsi. Justru dengan berada di dalam BRICS dan OECD, posisi tawar kita jadi lebih kuat ke kedua arah. Kita tidak bisa didikte oleh satu pihak saja. Bicara soal tidak bisa didikte, nah ini membawa saya ke poin kedua yang lebih mengkhawatirkan, soal Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan. Anda tadi menyebut kunjungan ke Beijing dan investasi besar, tapi mari kita fokus pada kesepakatan pengembangan bersama di wilayah maritim yang tumpang tindih. Bagaimana Anda bisa membenarkan langkah itu sebagai bagian dari kepentingan nasional? Saya melihatnya sebagai sebuah terobosan diplomasi yang sangat pragmatis. Gini, selama bertahun-tahun, isu Laut Tiongkok Selatan ini selalu berujung pada ketegangan dan konfrontasi tanpa hasil. Pendekatan ini mencoba jalan lain. Kelola sengketa secara damai, jangan biarkan itu mendominasi hubungan, dan fokus pada kerjasama ekonomi yang nyata-nyata bisa menyejahterakan rakyat, terutama nelayan di sekitar Natuna. Ini jauh lebih baik daripada retorika keras yang tidak menghasilkan apa-apa. Dan ini bukan berarti kita naif atau lengah. Di saat yang sama kita berdiplomasi, pertahanan maritim kita terus diperkuat. Lihat saja rencana pengembangan pusat pelatihan maritim Bakamla di Batam. Siapa yang mendanai itu? Amerika Serikat. Ini bukti nyata bahwa kita masih bisa bekerja sama di bidang pertahanan dengan Barat sambil mencari solusi damai dengan Tiongkok. Keseimbangan itu nyata. Maaf, tapi disinilah saya benar-benar tidak setuju. Ini bukan pragmatisme, ini presiden yang sangat berbahaya. Dengan menyetujui pengembangan bersama di area yang kita klaim sebagai zona ekonomi eksklusif kita, Indonesia secara efektif menjadi negara ASEAN pertama yang secara implisit mengakui ada legitimasi dalam klaim Tiongkok yang didasarkan pada Nine Dash Line yang ditolak oleh hukum internasional. Kita mengorbankan prinsip kedaulatan jangka panjang, sesuatu yang selama ini menjadi harga mati dalam politik luar negeri kita, demi keuntungan ekonomi jangka pendek yang bahkan belum jelas bentuknya seperti apa. Ini pertukaran yang sangat tidak sepadan. Ini bisa merusak posisi tawar kita dan solidaritas ASEAN untuk selamanya. Apa yang akan kita katakan pada Vietnam atau Filipina? Ini bisa dilihat sebagai pengkhianatan terhadap sikap bersama ASEAN. Saya melihat kekhawatiran Anda, tapi perspektif saya berbeda. Justru dengan kepemimpinan yang kuat dan diplomasi personal yang asertif, kita bisa mengelola hubungan yang kompleks. Gaya diplomasi Presiden Prabowo yang langsung dan personal itu terbukti efektif. Contoh terbaiknya adalah negosiasi dengan Presiden Trump. Saat itu kan ada ancaman pengenaan tarif impor sebesar 32% pada produk kita. Melalui negosiasi langsung, angka itu berhasil diturunkan menjadi 19%. Ini menunjukkan kapasitas untuk duduk setara dengan para pemimpin dunia dan mendapatkan hasil nyata. Latar belakangnya yang kosmopolitan dan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan memberinya kredibilitas dan keunggulan unik dalam membangun hubungan personal seperti ini, yang sangat krusial di panggung dunia saat ini. Itu argumen yang menarik, tapi bukankah ketergantungan berlebihan pada diplomasi personal itu justru pedang bermata dua? Itu membuat kebijakan luar negeri kita menjadi tidak stabil dan sulit ditebak. Kebijakan jadi bergantung pada hubungan baik antara dua individu, bukan pada fondasi institusional yang kokoh. Kesepakatan tarif dengan Trump itu sendiri banyak dikritik di dalam negeri karena dianggap dilakukan sepihak, tanpa konsultasi yang mendalam dengan tim ekonomi. Ini menyoroti risikonya. Bagaimana kalau pemimpin di negara lain berganti? Apakah kesepakatan itu masih berlaku? Kebijakan strategis sebuah negara sebesar Indonesia seharusnya dibangun di atas proses yang terukur dan melibatkan banyak lembaga, bukan hanya berdasarkan jabatan tangan dua pemimpin. Itu terlalu rapuh.
Tapi dalam dunia yang bergerak cepat, terkadang pendekatan institusional yang lamban justru membuat kita kehilangan momentum. Kemampuan untuk membuat keputusan cepat dan tegas di level puncak adalah sebuah kelebihan. Dan kalau kita bicara soal keseimbangan secara keseluruhan, datanya sangat jelas. Keseimbangan antara Barat dan Timur itu nyata dan bisa dibuktikan. Di satu sisi, kita melanjutkan latihan militer gabungan terbesar, Super Garuda Shield, dengan Amerika dan sekutunya. Kita membeli alutsista paling canggih dari Barat, jet tempur F-15EX dari AS, Rafale, dan kapal selam Scorpion dari Prancis. Ini bukan komitmen kecil, ini investasi miliaran dolar. Di sisi lain, kita juga mempercepat perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union, EEU, blok ekonomi yang dipimpin Rusia. Ini adalah definisi sesungguhnya dari strategi main di banyak kaki di abad ke-21. Kita menjaga semua opsi tetap terbuka dan mengambil yang terbaik dari setiap hubungan. Saya setuju, data itu ada, tapi narasi yang terbentuk dari tindakan-tindakan itu secara kumulatif mengirimkan sinyal yang berbeda. Melewatkan KTT G7, Forum Negara-Negara Demokrasi Industri, untuk hadir di Forum Ekonomi yang diadakan Rusia, menjadi negara pertama di kawasan yang mengadakan dialog strategis 2+2 dengan Tiongkok, dan puncaknya komitmen penuh untuk bergabung dengan BRICS. Kalau semua ini dilihat sebagai satu kesatuan, trennya jelas. Ada pergeseran bobot yang signifikan menjauh dari Barat. Latihan militer dan pembelian senjata dari Barat itu memang penting, tapi itu bisa juga dibaca sebagai kelanjutan dari komitmen yang sudah dibuat di masa lalu, atau sekedar upaya kosmetik untuk menenangkan Washington. Itu belum tentu mencerminkan arah strategis masa depan yang sesungguhnya sedang dirancang. Arahnya, bagi saya terlihat semakin condong ke satu sisi. Ini adalah sebuah adaptasi yang berani dan memang diperlukan untuk menghadapi realitas global yang baru. Dunia multipolar menuntut cara bermain yang baru. Ini adalah usaha sadar untuk membangun otonomi strategis Indonesia melalui postur pertahanan yang kredibel, diplomasi yang gesit, dan kemitraan yang terdiversifikasi. Semua ini berakar pada pemahaman realis tentang hubungan internasional. Tujuannya satu, mencapai kedaulatan ekonomi dan mengamankan posisi terhormat bagi Indonesia di panggung dunia menuju visi Indonesia Emas 2045. Sementara dari sisi saya, meskipun ini dibingkai sebagai pragmatisme, arah kebijakan ini membawa risiko yang sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh. Dengan condong terlalu jauh ke poros Tiongkok, Rusia, melalui BRICS, dan langkah-langkah lainnya, Indonesia mempertaruhkan citra netralitasnya yang sudah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Kita berpotensi mengasingkan mitra-mitra penting di Barat dan, ironisnya, bisa malah terjebak dalam persaingan kekuatan besar yang justru ingin kita hindari. Keseimbangan yang coba dibangun ini menurut saya sangat rapuh dan mungkin akan sangat sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Perbedaan pandangan kita hari ini benar-benar menggarisbawahi betapa kompleksnya dilema strategis yang dihadapi Indonesia saat ini. Ya, tidak ada jawaban yang mudah. Apakah pendekatan yang lebih tegas dan terkadang kontroversial ini akan berhasil membawa bangsa kita menjadi kekuatan global yang disegani? Atau sebaliknya, justru akan menciptakan kerentanan-kerentanan baru yang tidak kita duga sebelumnya. Ini adalah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Tapi yang pasti, materi yang kita bedah hari ini menunjukkan bahwa implikasinya akan sangat signifikan. Tidak hanya untuk masa depan Indonesia, tetapi juga untuk seluruh arsitektur keamanan dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.